Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Faiz Maulana dengan NIM 2303113465 dari kelas Sistem Informasi A. Baik, ini adalah praktikum yang kedua dari data mining yang membahas tentang looping for, while, if, else, dan function. Yang pertama adalah penggunaan if dan else pada Python. Menggunakan if yang dapat dianalogikan dengan jika sesuatu memenuhi suatu kondisi, maka lakukanlah A. Namun jika tidak terpenuhi, maka lakukanlah B atau mungkin yang lainnya. Lalu menggunakan if dan else yang dapat direpresentasikan dengan jika sesuatu memenuhi suatu kondisi, maka lakukanlah A. Namun jika tidak terpenuhi, maka lakukanlah B. Lalu menggunakan if, elif, dan else. Elif merupakan singkatan dari else if di Python. Penerapan konstruksi if, elif, dan else ini dapat dianalogikan dengan jika sesuatu memenuhi suatu kondisi, maka lakukanlah A. Jika tidak, lakukanlah pengecekan pada kondisi berikutnya, yaitu memenuhi lakukanlah B jika tidak melakukan C. Lalu, baik, saya akan menulis programnya. Contohnya G sama dengan 7. Lalu if G sama dengan 7. Nah, ketika G sama dengan 7, maka programnya kita akan melakukan apa? Gitu. Jadi, coba print nilai dari G lah 7. Nah, sorry, sepertinya ada yang salah. If G sama dengan ini aku yang. Nah, G sama dengan 7. If G sama dengan 7, maka dia akan memprint nilai 7. Jika G-nya tidak sama dengan 7, misalnya di sini 8, maka perintah ini tidak akan dijalankan. Contoh satu lagi adalah M sama dengan 5. If M sama dengan 5, print M adalah 5. Lalu else salah, else print M. Nah, baik, coba giliran nilai M adalah 5. Karena nilai M di sini pas dengan nilai yang ada di sini, maka yang akan dieksekusi adalah ini, bukan ini. Coba saya ganti nilai M-nya sama dengan 6, apakah ya yang mana yang akan dieksekusi? Else. Hmm, 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 hmm. Oke, nilai M adalah 5. Misalnya saya ngeprint nilai M selain 5. Maka ketika dimasukkan nilai 8, yang akan dieksekusi adalah perintah yang ini, bukan perintah yang ini. Karena nilai M itu tidak sama dengan 5. Lalu selanjutnya adalah I sama dengan 3. I, I sama dengan 3. Maka kita akan melakukan perintah apa?
Print nilai dari I adalah 5. Elif lima print nilai I dari 5. Else dari 5. Maka ketika kita membuat statement if I sama dengan 3, print nilai I adalah 5. Lalu else if I sama dengan lebih dari 5, print nilai I lebih besar dari 5. Else, print nilai I lebih kecil dari 5. Ketika ini perintah ini yang kita buat, maka apakah ini memenuhi dari nilai I adalah 5, itu tidak. Lalu else if print I sama dengan lebih dari 5 itu juga tidak. Lalu else print nilai I lebih kecil dari 5. Oh maaf, ini ada 3. Nilai 3. Maka yang akan dieksekusi adalah nilai yang ini. Nilai I adalah 3. Kalau saya buat di sini nilai I sama dengan 2, yang dieksekusi adalah else-nya karena nilai I lebih kecil dari 5 dan ini tidak memenuhi syarat dari if dan elif-nya. Nilai I lebih kecil dari 5. Dari 3 maksudnya. Nilai I lebih kecil dari 3. Lalu selanjutnya yaitu B sama dengan 4. J kurang dari 4. Lalu masukin statement if lagi di sini. If J lebih dari 2, masukkan string. Else print nilai J. Baik, ini ada dua output yang akan dihasilkan, yaitu J-nya sama dengan 4. If J kurang dari 4, maka print nilai J kurang dari 7. If J lebih dari 2, maka print nilai J kurang dari 7 dan lebih dari 2. Maka hasil ini akan dikeluarkan karena 4 itu lebih dari 7 dan kurang dari 2.
else print nilai J kurang dari 7 dan kurang dari 2. Maka yang akan dihasilkan adalah, oke, ini salah. If J kurang dari 7, print nilai J kurang dari 7, maka ini akan dikeluarkan dan nilai ini akan dikeluarkan. Oke. Lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam while. K sama dengan 0 while K kurang dari 0 ya kurang dari lalu print variabel k-nya k ditambah 1 print k. Oke, penggunaan while pada Python ini, eh, sintaks while ini adalah untuk eksekusi perulangan selama ekspresi tersebut benar. Jadi begini bentuk dari while, kondisi dasar dari while. Ketika saya membuat k sama dengan 0, ketika while k kurang dari 0, kan nilai 0 ini adalah kurang dari 10 ya. Jadi k ini akan di print dan setiap di printnya itu akan menambahkan nilai 1. Jadi di sini kondisi yang jadi 1, k satu itu apakah kurang dari 0, maka kondisinya masih benar, masih di print lagi, lalu tambah 1 lagi, jadinya 1 tambah 1 yaitu 2. 2 itu apakah kurang dari 10, sama juga masih kondisi benar, masih dieksekusi sampai nilainya 9. Terus 9 itu kurang dari 10 masih benar, lalu 10 nilai 10, apakah 10 itu kurang dari 10? Tidak. Maka kondisinya akan dieksekusi. Itu jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10. Lalu saya akan coba sama dengan 0 while k while k kurang dari 10, maka k itu sama dengan k ditambah 1. If nilai k itu sama dengan 4, lalu break. Print k. Nah, pada kondisi seperti ini masih sama dengan ini, tapi bedanya ada di break di sini. If k sama dengan 4, break. Ketika nilai yang mencapai 4, maka perulangan ini akan diberhentikan. Nah, jadi nilai yang akan ditampilkan hanya 1, 2, dan 3 saja. Oke, baik. Selanjutnya yaitu eh saya print saja. Continue. Nah, ini bedanya adalah break dengan continue ini ketika nilai K sama dengan 4, continue, maka nilainya itu dilewatkan. Nilai
sama dengan 4 ini atau nilai yang angka 4 ini akan dilewatkan oleh perulangan itu dilanjutkan dengan nilai sesudahnya, yaitu nilai 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terlihat bahwa nilai keempat itu dihilangkan oleh loopingnya. Lalu saya mencoba X sama dengan 5, I sama dengan 1, while, while I kurang sama dengan X, tambah I, ini, I, I sama dengan I ditambah 1, else, print. Lebih kurang 1, eh, ditampilkan. Oh, baik, ada error. Oke, di sini saya membuat X sama dengan 5, lalu variabel I sama dengan 1. Ketika I kurang dari sama dengan X, print I. Jadi, ketika I-nya ini 1 ini kurang dari 5. Jadi kondisi ini true, lalu print I-nya akan di print 1. Lalu 1 ini akan ditambah dengan 1. 1 jadi 1 yaitu 2. 2 itu kurang dari 5 benar. Di print lagi 3 kurang dari 5 benar. 4 kurang dari 5 benar. 5 itu sama dengan 5. Jadi bilangan bulat 1 hingga 1 kurang I kurang 1 ditampilkan. Seperti itu. Lalu masuk ke penggunaan for pada Python. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain, karena pada Python ia sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif jika dibandingkan dengan bahasa lain. For pada Python lebih dikenal sebagai for each. Lalu saya akan mencoba membuat for di sini for karakter in Indonesia. Misalnya Indonesia. Nah, lalu print karakter. Jadi eh, huruf yang ada di Indonesia ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama karakter. Jadi karakter ini akan di print akan menghasilkan satu-satu dari huruf Indonesia tersebut. Nah, jadi begitu. Lalu saya mencoba list kota misalnya. Oke, ini list misalnya Jakarta. Lalu Pekanbaru. Lalu ada misalnya Surabaya. eh, Pelalawan.
Lalu saya akan masukkan list kota ini di dalam perulangan. Misalnya for i kota, kota in bukan, for kota in list kota, maka saya akan print kota. Maka list kota ini akan ditampilkan satu-satu dari list ini, maka akan dijadikan satu-satu. Lalu saya akan mencoba for setelah ini lagi saya akan mau kopinya. Lalu for i kota tak enumerate list kota print i dan kota. Ini saya akan membuat sebuah indeks dari list kota ini, yang mana i ini akan menjadi indeks dari jumlah kota tersebut. 0 Jakarta, 1 Pekanbaru, 2 Surabaya, dan 3 Pelelawan. Lalu saya akan mencoba tupel buah sama dengan mangga, mangga, lalu jeruk, matisa, durian. Jadi saya akan membuat ulangan for buah. Tupel buah eh, ini print buah. Mangga, jeruk, markisa, durian. Lalu saya akan mencoba membuat for ulangan for i in rank 5. 5 for i print i. Jadi maksud di sini adalah kita membuat for i di rank 5, yaitu berarti rank ke 0 sampai 4, yaitu karena ini tidak ditampilkan jadi rank 5 0 sampai 4. Jadi perulangan 0 1 2 3 4. Sebenarnya jumlahnya itu 5 karena kita membuat perulangannya itu 5 kali, tapi indeksnya itu dari 0 yaitu 0 1 2 3 dan 4. Oke, ini rank rank 1 sampai 11. Lalu if if dimoduluskan dengan 2,
sama dengan nol. Print print angka genap I, else print angka ganjil I. Jadi maksud dari di sini adalah saya membuat perulangan for i di rank 1 hingga 11. Jadi dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 11. Lalu saya membuat lagi kondisi di mana ketika i itu di modulus 2 atau ketika i itu dibagi 2 sama dengan 0, maka itu adalah angka genap. Lalu ketika i itu dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka print angka ganjil. Maka angka ganjil 1, angka genap 2, angka ganjil 3, angka genap, dan seterusnya sampai angka genap sama dengan 10. Karena angka 11 ini tidak dimasukkan karena eh, bisa saja ini merupakan statement 1 dimulai dengan 1 dan maksimalnya itu kurang dari 11. Lalu selanjutnya yaitu for i in range 2, 12, 2, print i sama dengan. Nah, jadi saya akan membuat perulangan yang mana range-nya itu dimulai dari 2 dan sampai kurang dari 12, dan setiap dari penambahan nilai dari value ini akan dilipatkan 2, yaitu berarti mulai dari 2, 4, 6, 8 hingga 10. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan fungsi pada Python. Fungsi pada Python ini dimulai dengan kata kunci def, yaitu define, artinya define yaitu menjelaskan. Kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Contohnya seperti ini. Def luas. Luas segitiga. Dengan kurung lalu tambah ini. Lalu luas. Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 misalnya. Di sini kita akan masukkan variabelnya alas dan tinggi, lalu print luas segitiga sama dengan persen 10,2 F persen luas. Oke, jadi ini merupakan fungsi dari luas segitiga yang mana di dalamnya terdapat value alas dan tinggi. Lalu saya membuat variabel luas, di mana luas ini adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Lalu saya mengeprint luas segitiga yang mana dua angka di belakang koma. Masukkan ini, lalu saya masukkan. Lalu untuk pemanggilannya langsung bisa dipanggil dengan memanggil nama
fungsi dari tersebut. Fungsi segi tiga. Nah, alasnya berapa? Kita masukin alasnya misalnya 5 dan tingginya 6 gitu. Jadi berapa? Ya, jadi luas segitiga itu adalah 15. Jadi 5 dikali 6 dibagi 2 yaitu 15. Jadi, lalu saya mencoba membuat def luas segitiga return luas. Lalu bisa begini juga. Return luas katanya. Jadi return ini fungsinya mengembalikan dari nilai luas ini yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Coba saja luas segitiga misalnya 6 7. 6 kali 7 dibagi 2 yaitu 21. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pembuatan praktikum. Praktikum kedua data mining. Baik. Baik, untuk praktikumnya yang nomor satu adalah soalnya buatlah skrip menggunakan looping if, else, elif dengan kondisi sebagai berikut. Jika waktu menunjukkan lebih atau sama dengan 3:00 dan kurang dari 12:00, maka tampilkan ucapan selamat pagi. Jika waktu menunjukkan lebih atau sama dengan 12:00 dan kurang dari 15:00, maka tampilkan ucapan selamat siang. Jika waktu menunjukkan lebih atau sama dengan 15:00 dan kurang dari 18:00, maka tampilkan selamat sore. Lalu jika waktu menunjukkan lebih dari atau sama dengan 18:00 dan kurang dari 3:00, maka tampilkan ucapan selamat malam. Lalu dari skrip yang sudah dibuat pada poin sebelumnya, jalankan sintaks dengan kondisi waktu menunjukkan pukul 8:14 dan 17. Baik, saya akan membuat nomor satu. Misalnya def ucapan ucapan sama dengan jam. Jam. If 3 kurang sama dengan jam kurang dari 12, maka print selamat pagi. Elif 12. Baik, ini sudah saya membuat statement dari if 3 jam kurang dari 12, maka print selamat pagi. 12 jam kurang dari 15, maka print selamat siang. Lalu selanjutnya yaitu waktu uji. Waktu uji sama dengan 8:14, 17 karena ditampilkan yang nomor terakhir yaitu disuruh ditampilkan nomor 8, 14 dan 17. Lalu di sini membuat perulangan for jam in waktu uji, maka per jam in waktu uji sama dengan
print eh, jam menunjukkan jam. Baik, ini langsung for perulangan jam in waktu uji, maka diulang dari 8, 14, 17, maka print f, ini f string ini adalah menggantikan dari variabel jam ini, lalu di print, maaf ini ucapan, nah, jadi jam 8 selamat pagi, jam 14 selamat siang, jam 17 selamat sore. Selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 yaitu soalnya buatlah script menggunakan looping while dengan kondisi seorang admin sedang membuat rekapitulasi total tagihan dari pembelanjaan perusahaan dengan nominal transaksi sebagai berikut, yaitu 50.000, 75.000, 68.000, 130.000, dan 230.000. Lalu buatlah program pada Python untuk menghitung total tagihan tersebut. Lalu nomor tiganya yaitu buatlah script menggunakan looping for untuk kasus yang sama dengan kasus nomor 2. Berarti nomor 2-nya itu menggunakan while dan nomor 3-nya menggunakan for. Baik, langsung saja buat variabel transaksi yaitu 5 pertama 50.000, keluarga, lalu 75.000, 68.000, 68.000, lalu 130.000, lalu 230.000. Lalu hitung I sama dengan 0, total sama dengan 0, lalu while I kurang dari panjang transaksi. Saksi itu total ditambah sama dengan transaksi dari I, transaksi I, lalu I ditambah 1. Print, print, total tagihan while. Baik, jadi transaksinya dimasukkan ke dalam list, lalu total sama dengan 0 for nominal in transaksi. Jadi nominal, transaksi dimasukkan ke dalam nominal, lalu total ditambah sama dengan nominal, lalu masukkan yaitu total tagihannya yaitu 53.000. Ini apa? Total tagihan yaitu 553.000. Lalu nomor 3-nya yaitu ininya transaksi di copy total sama dengan 0, lalu for nominal dan transaksi, lalu total tambah nominal, print,
total tagihan. Jadi sama saja. Jadi kalau untuk for ini transaksi dimasukkan ke dalam nominal lalu total ditambah dengan nominal. Transaksi jadi seperti ini. Total tagihan tetap Rp553.000. Lalu nomor 4 yaitu buatlah fungsi pada Python untuk kasus-kasus seperti A, luas persegi, B, luas lingkaran, C, luas trapesium, D, volume kubus, dan E, volume balok. Jadi saya akan membuat pertama luas persegi A yaitu luas persegi yang pertama def luas persegi, masukkan variabel sisi di sini, lalu return sisi dikali sisi. Lalu yang B yaitu luas lingkaran def luas lingkaran, masukkan variabel R karena yang akan jadi P sama dengan, karena kita tidak menggunakan library math, maka nilai P akan dimasukkan di sini. Return P dikali R dikali R. Lalu ini adalah C luas trapesium itu def luas trapesium, masukkan A, B sama T, lalu return 0,5 yaitu setengah dikali A ditambah B dikali T. Lalu volume kubus yaitu def luas kubus sisi karena cuma punya variabel sisi maka return sisi dikali sisi bukan sisi sisi pangkat 3. Volume balok, lalu ini balok volume itu def volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Turn P kali P dikali L dikali T. Nah, sepertinya sudah siap. Saya membuat print luas persegi sisi sama dengan 5. Masukkan variabel 5 di sisinya. Jadi kalau luas persegi itu dipanggil dengan nilai 5, maka 5 dikali 5 yaitu 25. Lalu luas lingkaran 7 yaitu
3,14 dikali 7 dikali 7. Lalu luas trapesium A ke BT sama dengan 0,5 0,5 dikali 10 dikali 6 tambah 10 lalu dikali 4. Lalu luas kubus ini volume balok. Volume kubus yaitu sisinya yaitu 4 berarti 4 pangkat 3. Lalu volume balok P kali L kali T yaitu 6 kali 4 kali 3. Ada error di sini. Tanda- Nah, jadi luas persegi sisi kali sisi yaitu 25, lingkaran 153,86. Lalu trapesium ini 0,5 kali A tambah B kali T yaitu 32. Lalu kubus yaitu 64 karena nilainya 4, 4 kali 4 kali 4 yaitu 64. Lalu volume balok yaitu P kali L kali T yaitu 6 kali 4 kali 3 yaitu 72. Baik, sekian praktikum dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.